Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Fadila dari kelas pendidikan biologi D. Pada video kali ini saya akan membahas materi pada bab 3, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Bagian implementasi Pancasila dalam kebijakan bernegara. Di sini saya akan menjelaskan bagian D, yaitu implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. 1. Membudayakan Pancasila dalam aspek kehidupan politik. Dalam kehidupan politik, bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Sebagaimana dengan negara lain sejalan dengan ideologinya, maka demokrasi di Indonesia mendasari dirinya kepada ideologi politik yang dipunyai, yaitu Pancasila, yang disebut dengan demokrasi Pancasila. Membudayakan Pancasila di bidang politik adalah membudayakan sila keempat dari Pancasila yang berartikan demokrasi yang dijibai oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan kelima. Demokrasi Pancasila dalam arti luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi yang ada pada rakyat yang di dalam penyelenggaraannya dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila itu yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan yang sangat mendukung demokrasi. Adapun pelaksanaan demokrasi di Indonesia agar tetap tegak dan berkembang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi Pancasila. Ahmad Sanusi 2006. A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. B. Demokrasi yang menjunjung hak asasi manusia. C. Demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat. D. Demokrasi yang didukung kecerdasan. E. Demokrasi yang menetapkan pembagian kekuasaan. F. Demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. G. Demokrasi yang menjamin otonomi daerah. H. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Yang kedua yaitu membudayakan Pancasila dalam aspek kehidupan ekonomi. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang telah memulai berkenalan dengan kapitalisme global seiring dengan perekonomian global. Hal tersebut berlangsung sejak pemerintahan Orde Baru. Dalam sistem ekonomi Pancasila, pemerintah dan masyarakat memihak pada kepentingan ekonomi rakyat, sehingga terwujud pemerataan sosial dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Inilah sistem ekonomi kerakyatan yang demokratis, yang melibatkan semua orang dalam proses produksi dan hasilnya dapat dinikmati oleh semua warga masyarakat. Adapun sistem ekonomi Pancasila berdasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 3. Membudayakan Pancasila dalam aspek kehidupan sosial budaya. Sosial dan budaya adalah satu kesatuan hal yang sangat mudah berubah, yang disebabkan oleh adanya perkembangan zaman seperti globalisasi yang memudahkan budaya bangsa luar masuk ke negara kita, perubahan gaya hidup, berkembangnya perekonomian pada suatu negara hingga masuknya kebiasaan-kebiasaan masyarakat negara lain ke dalam negara kita, yang membuat hilangnya rasa bangga terhadap budaya yang terdapat pada negara Indonesia. Perubahan sosial budaya itu sendiri adalah sebuah gejala perubahan struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial dan budaya ini merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dan setiap masyarakat. Perubahan ini terjadi sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin mengadakan perubahan. 4. Membudayakan Pancasila dalam aspek kehidupan pertahanan dan keamanan. Istilah pertahanan dan keamanan baru muncul di era Orde Baru ketika pemerintahan menyatukan unsur Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, serta Kepolisian Republik Indonesia dalam Angkatan Bersenjata Republik. Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuasaan sendiri. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.